Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, selamat berjumpa. Ya, selamat berjumpa dengan saya David Putra ya, yang akan memberikan teman-teman di kelas Zoom 1 bulan kelas bedah website dan SEO Google mendalam. Nah, sebelum kita mulai kelasnya, saya siapin dulu video persiapan ya teman-teman ya. Ini ada beberapa ya. Ada 5 persiapan ya bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup kelas bedah website ya, tinggal nunggu live Zoom-nya ya. Sebelum kita masuk live Zoom pertama, teman-teman harus persiapan ini ya, supaya nanti materi Zoom live 3 jam itu efektif ya. Jadi setiap pertemuan teman-teman di kelas 1 bulan ini ada tugas setelah untuk 1 minggu. Jadi sebelum dimulai kita kasih persiapan ya teman-teman biar siap. Setelah pertemuan 1-3 jam kita kasih tugas ya, untuk persiapan pertemuan kedua 1 minggu dan praktek tanya jawab di grup Telegram. Setelah pertemuan ke-1 setelah pertemuan kedua ada tugas lagi ya menuju pertemuan 3. Setelah pertemuan 3 tugas lagi menuju pertemuan 4. Ya. Insya Allah dengan begitu hasil yang diharapkan lebih efektif dibandingkan harus pertemuannya dibuat berturut-turut, misalnya 4 kali pertemuan 4 hari berturut-turut. Itu dalam belajar digital marketing kurang efektif. Ya, pengalaman kami mengajar ya di tatap muka lebih banyak yang berhasil ya di jeda waktunya dibandingkan dibuat berturut-turut. Ya. Misalnya kita belajar 3 hari pertemuan ya, di tatap muka privat ya, itu dibandingkan yang 2 hari habis 2 hari berturut-turut ya selesai, itu hasilnya lebih bagus kalau dibuat 3 hari tapi jamnya dikurangi. Misalnya 2 hari 6 jam ya. Tapi dibuat 3 hari masing-masing 3 jam ya, atau 4 jam 3 hari, itu lebih efektif hasilnya dijasi jarak seminggu sekali ya, jadi 3 minggu. Hasilnya kelihatan ya, sebelum pertemuan selesai juga kelihatan hasilnya. Ya. Ini juga di website untuk murid-murid tatap muka kita buat pertemuannya 4 kali atau 3 kali ya, itu lebih efektif daripada 2 hari berturut-turut. Kalau 2 hari berturut-turut di full harinya waktunya, kami sebagai pengajar nggak bisa melihat hasil. Ya, karena 2 hari nggak cukup melihat hasil, apalagi di Google. Ya. Perlu waktu 2 minggu, 3 minggu ya, untuk melihat hasilnya. Nah, dengan kelas bedah website ini kita buat 4 minggu apalagi ya. Insya Allah sebelum 4 minggu berakhir, udah ada kelihatan peningkatan. Ya, pasti teman-teman belajar bedah website tujuan itu ada peningkatan ya. Peningkatan komponen SEO-nya ya, traffic pengunjungnya, ya posisi di Google-nya, pertama ya, lalu efek ke penjualan. Tapi efek penjualan tidak masuk ranah bedah website sebenarnya ya, itu adalah bagian dari follow up. Cuman efek bedah website ini bisa efektif untuk menghasilkan penjualan kalau yang follow up-nya caranya bagus ya, benar ya. Karena ilmu bedah website bukan ilmu follow up, tapi ilmu mendatangkan traffic yang berkualitas dan memperbaiki website yang sakit, terutama dari segi SEO Google-nya. Ya, oke ya. Jadi teman-teman, untuk kelas bedah website ini persiapkan ya bagi pemula ya yang belum belajar dari WP tapi udah punya website ya, atau belajar website di luar ya, tidak lengkap ilmu SEO Google-nya ya. Di sini kesempatan kita ngulang sedikit ya. Atau sudah pernah belajar WP tapi lupa ingat nggak dipraktekin selama bertahun-tahun ya. Kesempatan kita ngulang ya. Materi 1, 2, 3 ya. Itu persiapan ya. Teman-teman persiapan, terutama materi 1-2 ya, persiapan riset keyword dengan alat DKP ya. Ini riset keyword teman-teman ya, dengan alat DKP ya. Perhatikan, ini buat meta title deskripsi. Nah, itu juga fondasi ya teman-teman bagi yang belum pernah riset tapi sudah punya website. Biasanya yang punya website pakai jasa website itu belum tahu caranya ya. Ini kita kasih. Ada panduannya, insya Allah kita kasih ya dari materi website ya. Buat riset keyword sama buat meta title deskripsi itu ada 2 unit ya. Insya Allah nanti kita bagikan di grup ya. Nah, kalau itu selesai teman-teman belajar pasang alat GSC ya, di website. Alat GSC itu kepanjangan dari Google Search Console ya, akun robot Google. Jadi kita nanti bisa dapat laporan dari robot Google, bisa masuk ke dalam ya, bisa melihat laporan kualitas SEO website kita di dalam ya. Teman-teman nanti akan semakin terang benderang melihat kualitas situsnya ya setelah tahu akun GSC. Bagi yang sudah punya website, ya, belum pasang segera pasang ya.
cara pasangnya ada juga di materi website. Ya, sebenarnya ini ada di materi website nih, 1, 2, 3, 4 materi website dasar dan SEO Google dasar. Jadi diharapkan sebenarnya teman-teman yang ikut kelas bedah website adalah sudah mengetahui website dasar, ya, teknik membuat website dasar sesuai dengan kaidah SEO Google. Ya. Di sana ada cara pendaftaran akun GSC, cara pendaftaran akun GA yang nomor 3 dan 4. Ya. Bagi murid RWP yang sudah ambil kelas website pasti ini sudah terdaftar. Nah, permasalahannya kami juga kemungkinan mengajar murid-murid yang bukan dari RWP, ya, yang sudah belajar di luar atau sudah punya website dari luar. Kalau tidak seragam 1, 2, 3, 4 ini nanti kesulitan pada saat mengajar, ya, di materi 1 pada saat Zoom Live, karena materi Zoom Live nanti itu sudah mulai seragam diharapkan, ya, kita praktek, ya. Teman-teman yang sudah pernah ikut di RWP kelas dasar ini tinggal di review saja, ya, dilihat sudah ada belum, ya. Kalau lupa silakan minta panduannya. Ini sampai 1, 2, 3, 4 ada panduannya, ya. Kalau lupa atau nggak ingat ada panduannya, insya Allah dari kelas website. Ya. Nah, bagi yang sudah selesai 1, 2, 3, 4 ini diharapkan mencatat data, ya. Pertama bagi mereka sudah Pak, saya 1, 2, 3, 4 selesai, ya. Saya harapkan catat data awal, ya, ada file Excel di sini, melihat ada file Excel, ya. Kita sediakan file Excel untuk mencatat laporan awal GSC dan GA. Nah, ini saya catat bukan untuk pemula, maksudnya gini, bukan untuk orang yang tadi awam yang pertama kali datang, ya, belum kenal akun GSC. Ini bagi teman-teman yang sudah kenal akun GSC dan GA, tapi belum pernah mencatat atau pernah nyatat tapi lupa, nggak konsisten. Nah, sekarang catat, ya. Catat di awal seperti apa nilainya, lalu nanti kita bahas di pertemuan pertama. Gimana cara catatnya, Pak? Ya, ada file, kita kasih Excel-nya, teman-teman tinggal ngisi. Ya. Cara ngisinya gimana? Ada di, mudah-mudahan nanti e-booknya ada, ya. Kemarin sudah ada kita bikinin, mudah-mudahan bisa diupdate karena itu tampilan di Google suka berubah-ubah, jadi e-book yang kita bikin harus suka diedit juga, ya. Kalau berubah teman-teman harus nanya, ya. Jangan sampai diam, karena kalau diam kita suka nggak tahu juga ada perubahan tiba-tiba dari Google, ya. Nah, nanti kita kasih tahu, ya, fiturnya yang mau dicatat yang mana saja, ya. Komponen GSC ada berapa, kira-kira ada 6 atau 7 yang mau dicatat, ya. GA juga yang mau dicatat sekitar 6 atau 7, ya, di bawah 10 lah, ya, komponen yang mau dicatat itu, ya. Itu penting untuk kita tracking, ya, website kita, kesehatan website kita, ya. Jadi kita tahu di awal sebelum mulai kita tahu kesehatan website kita atau sakitnya di mana. Di pertengah jalan nanti saya kasih tugas ada nggak peningkatan. Ya. Biasanya di kelas tatap muka, ya, atau kelas yang privat, ya, mau reguler atau privat yang ada jarak seminggu sekali. Pada pertemuan ketiga itu sudah mulai ada perubahan, ya, bahkan ada yang mulai dapat order, ya, dari SEO Google. Ya, minimal dia di Google peringkatnya naik, ya. Terus ada traffic pengunjung, itu minimal segitu, ya. Ada peningkatan SEO di Google, trafficnya datang dari Google naik. Nah, setelah traffic datang naik, ya, baru mungkin terjadi penjualan. Nah, target kita nanti trafficnya teman-teman kalau bisa 50 sampai 100 minimal, ya, per hari pengunjungnya. Kalau sudah tercapai 50-100 diharapkan 100 sampai 200 per hari, ya. Terus gitu meningkat dari SEO Google, ya, dominasinya bukan dari iklan. Kalau dari iklan beda lagi, ya, secara cepat. Tapi kalau dari SEO Google diharapkan meningkat bertahap tapi konsisten, ya. Total pengunjung di website itu ada beberapa sumber, ada 4, ya. Pertama dari pengunjung organik disebut SEO Google. Kedua dari pengunjung direct yang pengunjung langsung yang sudah tahu situs kita atau yang pelanggan lama yang ngetik langsung di Google, ya. Yang ketiga dari media sosial, yang keempat dari referral. Yang dari referral ini dari website lain, ya, selain media sosial. Jadi kemungkinan situs kita ada nempel di situs lain. Ya, ada yang mungkin review, teman-teman ninggalin komentar di sana ada linknya. Ya. Tapi yang paling dominan kita berharap dari SEO Google di atas 50%, minimal 50%. Ya, nanti kita belajar di Google Analytics. Situs yang sehat dari SEO-nya minimal 50% pengunjung dari search engine. Ya. Kalau ada 60%, 70% lebih bagus. Bahkan 80% lebih bagus. Dominasi pengunjung dari search engine tanpa kita kerja keras promosi. Ya, ada datang terus. Ya. Itu ada tekniknya supaya teman-teman menikmati pengunjung dari Google tanpa kita sibuk setiap hari posting. Ya. Tapi di awal-awal kita siapin. Ya. Nanti di akhir-akhir kita menikmati hasilnya. Oke, ini materi persiapan dari saya, ya, teman-teman, ya. Kalau ada yang kurang, silakan tanyakan di grup karena
kelas ini belum dimulai ya, dengan persiapan database ini belum dimulai berarti ya. Kalau udah masuk Zoom 1 ya, rekaman Zoom 1 berarti udah dimulai ya. Sekarang masih persiapan dulu nih, apa yang mau ditanyakan ya. Dari persiapan yang sudah kita tulis, mungkin teman-teman dari kurang jelas silahkan tanyakan di grup, nanti kita akan bahas ya. Dari saya atau dari tim RUP juga akan bahas ya. Kalau nggak siang malam boleh bertanya ya, tapi kalau 24 jam ya teman-teman sabar aja, pokoknya kita nggak kasih batasan, sabar aja kalau misalnya lagi jamnya nggak aktif ya, beberapa menit kemudian nanti dijawab ya. Tapi kalau siang selalu aktif ya, malam juga kadang kita aktif ya, teman-teman timnya juga aktif ya, asisten juga aktif. Tapi karena kita 24 jam menerima pertanyaan teman-teman ya, barangkali lelah kadang-kadang ya, udah capek jawab malam, tiba-tiba siangnya pagi agak telat ya, maaf aja ya. Jadi ada waktu butuh istirahat kita. Apalagi ada beberapa kesibukan lain. Yang penting teman-teman nggak dibatasi pertanyaan selama 24 jam. Oke, jadi saja dari saya ya teman-teman ya, selamat bergabung di kelas Muda Website. Insya Allah teman-teman ada perubahan di sini ya, ada perubahan menuju lebih baik ya. Slogan saya di kelas ini adalah ada tugas ada order. Ada tugas ada peningkatan, tujuannya ada order ya, ujung-ujungnya order. Ya, teman-teman yang kelas sebelumnya juga gitu ya. Kalau nggak ngerjain tugas nggak ada order nanti ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Praktek, praktek, praktek. Salam sukses. Terima kasih.